Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang kami hormati Bu Yoga sebagai fasilitator, Pak Kemil dan Pak Kakak sebagai pendamping, dan teman-teman CGP hebat. Di sini kami mendapat kasus 3 dengan pemerannya sebagai berikut. Sebagai coach adalah saya, Ibu Joyce, sebagai coachee itu Ibu Ena, dan sebagai pengamat itu Pak Sofyan. Kasus kami yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, Bapak Ibu, kami akan masuk dalam dialog kami untuk kasus 3. Pagi Bu Ena, apa kabar nih? Pagi Bunda Jo. Kok sendiri? Biasanya dengan teman-teman di ruang guru. Saya perhatikan dari kemarin, Ibu kelihatannya murun terus. Kenapa? Iya Bunda Jo. Saya dengar kemarin Ibu dipanggil kepala sekolah ya? Iya Bunda, kemarin saya dipanggil kepala sekolah. Maaf, kalau boleh nanya, Ibu ada masalah apa ya? Itu Bunda Jo yang menyebabkan saya murung. Saya butuh teman untuk mendiskusikan masalah saya ini. Oh, begitu. Ibu Ena bisa berbagi dengan saya kok. Apakah tidak mengganggu waktu Bunda? Tidak, Bu Ena. Untuk Ibu, saya tetap punya waktu. Makasih Bunda. Sama-sama, Bu Ena. Apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Begini Bunda, saya hanya ingin mencari solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Baik, Bu. Ceritakan sama saya. Apa masalah yang Ibu hadapi? Kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Loh, kok bisa kepala sekolah menegur Ibu Ena? Memangnya apa salah Ibu? Itulah Bunda, kemarin ketika saya mendapat supervisi dari pengawas sekolah, beliau mengingatkan saya untuk mengajar menggunakan buku teks. Namun selama ini kan yang saya gunakan bahan ajar, yang saya susun sendiri Bunda. Terus, apa hubungannya dengan kepala sekolah, Bu? Pengawasnya melaporkan saya kepada kepala sekolah Bun. Apakah Ibu sudah mencoba menjelaskan alasan Ibu untuk tidak memakai buku teks kepada pengawasnya? Sudah Bunda, inilah yang menjadi sumber masalahnya. Memangnya apa yang Ibu katakan kepada pengawas tersebut? Saya katakan selama ini kan saya menyusun materi ajar, saya ambil dari buku teks dan sumber-sumber belajar lainnya. Dan yang terpenting adalah tetap mengacu pada kurikulum dan berpihak pada murid. Menurut saya, jawaban Ibu tepat kok. Tidak ada yang salah, Bu. Barangkali pengawasnya saja yang terlalu kaku terhadap aturan di dalam kurikulum. Iya Bun, tapi pengawasnya malah tersinggung sehingga belum melaporkan saya kepada kepala sekolah. Oh begitu. Apakah Ibu sudah menjelaskan kronologisnya kepada kepala sekolah? Belum Bunda, saya kemarin tidak sempat menceritakan alasan saya tidak memakai buku teks kepada kepala sekolah karena beliau harus tinggalkan sekolah lebih awal, ada jadwal rapat katanya. Terus, strategi apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya belum tahu nih Bunda. Baik, saran saya,
Ibu temui kepala sekolah, ibu ceritakan kondisi sebenarnya kepada kepala sekolah. Saya yakin kepala sekolah pasti paham karena mengajarkan menggunakan sumber-sumber belajar lain yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan atau potensi yang siswa miliki itu sangat baik, Bu. Apakah dengan sumber-sumber belajar yang Ibu gunakan ini, siswa lebih cepat paham terhadap materi yang Ibu ajarkan, atau siswa dapat mendapat nilai yang lebih baik, Bu? Iya Bunda Jo, siswa sebenarnya cepat paham dan mereka mendapat nilai lebih baik jika dibandingkan dengan hanya menggunakan buku teks. Boleh saya tahu sumber-sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan? Oh ya Bunda, saya gunakan poin, video pembelajaran, dan bahan ajar lainnya yang bersumber dari lingkungan di sekitar kita Bunda. Menurut Ibu Emma, apa manfaat dari menyusun bahan ajar? Menurut saya, materi ajar itu padat, singkat, dan jelas, serta bersumber dari beberapa buku. Kemudian, saya sesuaikan dengan kebutuhan murid. Serta manfaat yang lain adalah sebagai pengajar, saya pun mendapat keuntungan dari membaca beberapa buku yang kemudian menjadi referensi untuk memperkaya pengetahuan saya, Nah, alasan Bunda. itulah yang tepat. Jadi, kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan siapa yang akan membantu Ibu? Rencananya besok pagi, Bunda. Ketika kepala sekolah masuk, saya akan temu beliau. Saya akan minta bantuan Ibu Ica sebagai guru piket untuk membantu saya menemui kepala sekolah, Bunda. Nah, begitu Ibu Ena, kita harus tetap optimis selama kita melakukan yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Terima kasih ya Bunda Jo. Sekarang saya merasa lega sekali berbagi dengan Bunda. Sama-sama Bu Ena, sebagai sesama guru kita harus saling membantu apapun masalahnya. Nah, Ibu, karena Ibu sudah selesai dengan masalahnya, saya izin pamit karena saya ada kelas, Bu. Oke Bunda, silakan. Terima kasih. Sama-sama Bu Ena. Ya, demikian Bapak Ibu CGP hebat percakapan kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pengamat untuk mengomentari percakapan yang telah saya dan Ibu Ena sebagai coach dan coaching lakukan. Terima kasih. Ya, baik. Dari hasil observasi atau pengamatan terhadap proses praktek coaching yang telah dilakukan, maka dapat saya berikan komentar bahwa praktek tadi sudah menggambarkan langkah-langkah dalam model Tirta, di mana dalam langkah-langkah model Tirta itu, pertama itu sudah lihat tujuan, di mana dalam dialog tadi sudah menyampaikan bahwa tujuan dari dialog itu adalah untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh coach tadi, di mana beliau belajar dengan menggunakan bahan-bahan ajar tanpa menggunakan buku teks. Kemudian dialog yang telah dilakukan juga sudah menggambarkan langkah-langkah lain dalam model Tirta, seperti identifikasi, yakni memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Dalam dialog yang baru saja kita ikuti bersama, kita lihat bahwa ada sejumlah pertanyaan yang disampaikan yang berfokus pada identifikasi, seperti apa masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian apa salah coach, yang ketiga apa hubungannya kepala sekolah dengan masalah yang coach hadapi, dan yang keempat apa yang coach katakan kepada pengawas. Kemudian pada langkah selanjutnya juga terlihat dalam dialog yang dilakukan tentang rencana aksi, di mana di dalam langkah rencana aksi ini juga ada sekian pertanyaan yang disampaikan dalam dialog. Seperti yang pertama, apakah coach sudah menjelaskan kronologis masalah kepada
kepala sekolah. Kemudian yang kedua, strategi apa yang coach lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah dengan sumber-sumber belajar yang coach gunakan ini, siswa lebih cepat pahami dan mendapat nilai yang baik. Kemudian sumber-sumber belajar apa yang coach gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam langkah model Tirta juga, ada langkah yang keempat juga yang sudah dibuat dalam dialog tadi, yaitu pertanyaan yang mengarah kepada tanggung jawab yang juga sudah dilakukan dalam proses dialog tadi, berupa 2 pertanyaan yang saya analisa. Yang pertama, kapan coach akan menemui kepala sekolah, dan yang kedua, siapa yang akan membantu coach menemui kepala sekolah. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa dari hasil pengamatan saya secara totalitas, dialog yang sudah disampaikan oleh coach dan coach dalam kasus ketiga tadi betul-betul sudah menggambarkan model Tirta, sehingga masalah yang dialami oleh coach tadi ada harapan-harapan dari coach untuk bisa memberikan saran-saran supaya masalah tadi bisa teratasi dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku pengamat. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru hebat semua. Iya, terima kasih Pak Pengamat, Pak Opan. Barangkali dari kelompok 3 itulah hasil dialog kami dengan kasus 3. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman CGP hebat semua, dan saya kembalikan kepada Ibu Yoga atau Pak Kemil. Terima kasih.